kontan dulu kapas desinfektan. Iya, Oh, sudah tahu kasus semua kan ya? Iya. Tentang yang mana? Tentang Ini tentang. kapas desinfektan, Oke. kasa steril, spatula aire, spatula aire, terus lidi waten, objek glass, alkohol, lampu sorot, sarung tangan, formulir. Cairan alkohol sama cuci. Kalau di bengkok sih Gak cukup itu, yang besar aja. Buat masukin objek glass. mengisi info konsen, posisinya litotomi. Ya, seperti biasa, ya. Menggunakan APD, mencuci tangan, menjelaskan pada ibu itu tindakan yang tujuan pemeriksaan, lakukan Stop cuci dulu ya. tangan. Satu-satu baca nih. Ya seperti biasa, pasiennya dikasih tahu, Bu, ini akan dilakukan pemeriksaan pap smear. Tujuannya untuk mengetahui apakah ibu ada resiko ke kanker Serviks. Kalau misalnya pasiennya nggak ngerti serviks, dia bilang aja kanker leher rahim. Terus Lakukan cuci tangan, memakai sarung Oke, seperti biasa ya. Ibu silakan ke kamar mandi dulu. Boleh pasiennya misalnya biar kita nggak susah izin. Pasiennya diminta ke kamar mandi, cebok, pakai sabun juga boleh. Ibu silakan ke kamar mandi dulu, cebok, sambil saya cuci tangan. Pasiennya ke kamar mandi cebok, kita cuci tangan. Sudah ibu, kalau sudah ibu silakan naik ke tempat tidur, celana dalamnya dilepas dulu. Ini. Oke, sudah. Berikutnya Melakukan memasang spekulum sampai kursium. kita lihat dulu ya. Kita lihat kalau karena ibunya tadi kan sudah cebok, sudah dibersihkan. Jadi kita tidak perlu vulva hygiene lagi. Tapi kalau dirasa masih kotor, masih perlu vulva hygiene, ya kita melakukan vulva hygiene. Nah, tidak usah ya. Kalau ibunya sudah cebok. Kemudian memasang Spekulum sampai kursium. Tidak ada jelinya, Dek. Ya, baby oil boleh. Pada waktu kalian mau memasang spekulum, itu kan pasti sakit ya ke pasiennya. Bisa ditambahkan sama jelly. Saya ulang lagi ya. Kalau kita pakai jelly, mengoleskan jelinya jangan pada waktu kita sudah pakai sarung tangan. Kan jeli tidak steril toh. Buka jelinya, oleskan di tangan kiri dulu, tangan kiri ya. Tangan kanan baru yang pakai handscoon. Baru dioleskan ke jelinya. Nah, yang tadi kan jelinya di sini. Dioleskan ke jelinya. Atau yang kedua, kalau misalnya kalian takut spekulumnya terkontaminasi, pakai handscoon dua-duanya, baru minta tolong teman atau asisten ngoleskan jeli di sini, baru dioleskan. Ini juga boleh.
Nah, memasang spekulum sudah tahu caranya? Sudah pernah tahu ya? Dibuka dulu pulsanya. Dan jangan sampai ini terbuka ya waktu masang. Jarinya dikaitkan di sini supaya dia bisa nutup. Itu ya Bu, agak nggak nyaman, nafas panjang. Kalau sudah masuk, sudah kalian putar ke jam 6 gini, baru dibuka untuk mencari serviks. Misalnya nggak kelihatan, bisa dari sini lampu sorotnya, asisten atau teman bisa membantu mengarahkan agak ke sini gitu misalnya ya. Nah, waktu mencari jangan cepet, kalian jangan keburu dikunci dulu untuk spekulumnya, tapi cari dulu sampai benar-benar jelas serviksnya, baru dikunci. Oke, langkah berikutnya. Tangan kiri memegang spekulum, tangan kanan mengambil spatula airnya, lalu dimasukkan ke dalam vagina menyentuh ujung serviks. Ya, yang lupa sudah disiapkan objektifnya. Kalau menyiapkan untuk pap smear sama IVA, itu lebih enak langsung dibuka di troli sini, Dek. Saya lupa Kak ngingetin ya. Jadi langsung diblak. Jadi alatnya langsung di atasnya ini, ditutup pakai kain. Nanti di terakhir kita setting gitu ya. Ambil spatula airnya. Yang pertama, ini kita mau pakai yang pendek ini hanya untuk di permukaan. Masukkannya juga langsung masuk menuju ke serviksnya. Ya, misalnya ini serviks, ya langsung begini. Ya. Ini kalau saya yang pakai dua, satu, kan ini dua-duanya kanan kiri sudah teroles ya. Yang atas satu, yang bawah di bawahnya ditaruh dulu, ambil lagi. Dan ganti satunya, ya nanti masuk ini sama ya, searah jarum jam. Silakan sama, satu, dua, ini langsung dibuang. Tadi waktu persiapan alat di awal, cucing itu juga sudah harus terisi alkohol. Jadi jangan sampai, ya boleh nanti terakhir kalau dimasukkan alkohol boleh, tapi akan lebih enak kalau sudah disiapkan alkohol. Nah, masukkannya harus bersamaan. Jadi waktunya bersamaan, jangan satu, misalnya satu tadi habis diambil, dioles, dimasukkan dulu, tunggu beberapa menit baru kita ngoles lagi, masukkan lagi satu, jangan gitu. Jadi nggak apa-apa tadi terangin-angin dulu, nggak apa-apa, baru nanti dimasukkan bersamaan. Harusnya tempatnya lebih lebar lagi ya, misalnya kayaknya seukuran ini, lebih kom, jadi bisa masuk ke celup semua. Gunanya dimasukkan ke alkohol itu untuk apa? Ada yang tahu? Menjaga biar apa? Iya benar Rifa. Jadi tujuannya adalah untuk memfiksasi jaringan yang ada di yang sudah dioles di sini. Alkohol itu dia sifatnya beda sama formalin, beda sama baiklin, sama apa namanya klorin gitu ya. Kalau alkohol dia akan menjaga memfiksasi cairannya, jaringannya tetap di situ. Kemudian bentuknya seperti apa, besarnya seberapa itu akan tetap di situ. Tapi kalau yang kita celupkan itu adalah baiklin, dia akan menyerap air. Kalau airnya sudah terserap, otomatis jaringannya akan mengecil. Itu kalau yang baiklin. Tapi kalau misalnya air, justru dia akan mengarutkan. Ya, makanya yang digunakan adalah alkohol. Nah, ini pun juga harus di waktu, di timer. Di situ ada nggak disebutkan berapa waktunya untuk direndam?
Masukkan ujung panjang sudah. 30 menit. 30 menit. Jadi cukup 30 menit aja, nggak perlu sampai yang seharian atau semalaman gitu ya. Nah kalau sudah, karena ini tadi saya nyelupkannya setelah hapusannya sudah saya taruh gitu ya, saya masukkan bersamaan. Jadi kita kira-kira aja, kira-kira sekarang jam berapa, 30 menit lagi jam berapa gitu ya. Nah kalau sudah, ya dilepas. Pada waktu membuka hampir sama kayak waktu tadi ya, memasukkan tadi ya. Jangan sampai tertutup di sini karena jaringan vagina bisa aja terjepit. Isi ya Bu. Nafas panjang. Kalau misalnya kita nutup tapi kita yakin nggak ada jaringan yang terjepit ya nggak apa-apa. Misalnya kan susah ya, mau keluar susah, baru ditutup pelan-pelan. Pokoknya kita yakin nggak ada jaringan yang terjepit, baru dikeluarkan. Nanti dimasukkan ke larutan klorin. Larutan klorin ya, bukan di bengkok ya. Oke. Setelah 30 menit, sebelum ya, Ibu sudah selesai, sudah saya lakukan pemeriksaan pap smear. Silakan turun, celana dalamnya dipakai lagi. Nah, 30 menit kan masih lumayan lama. Kita bisa sambil lakukan konseling. Konselingnya apa saja? Nggak ada di situ. Nggak ada. Konselingnya ya dijelaskan aja. Ini nanti dibawa ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan sitologi atau dilakukan pemeriksaan jaringan. Kalau nanti ada hasil dari laboratorium, Ibu akan saya hubungi, misalnya kayak gitu. Nah, selama belum ada hasil dari